Perkenalkan, nama saya Diva Elvira Taniagala. Saya dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika rotasi benda tegar. Pertama, kita lihat katrol yang mengalami rotasi sehingga berlaku hukum Newton 2 rotasi. Rumusnya, sigma torsi sama dengan momen inersia kali percepatan. Sigma torsi 1 tambah torsi 2 sama dengan momen inersia kali percepatan. Torsi 1 min tegangan tali 1 kali R tambah tegangan tali 2 kali R sama dengan momen inersia 1/2 mR kuadrat percepatan per R. Sehingga mendapatkan persamaan 1 yaitu tegangan tali 2 kurang tegangan tali 1 sama dengan 1/2 M kali percepatan. Dan ini merupakan persamaan 1. Setelah melihat katrol yang mengalami rotasi, kita lihat benda satu yang mengalami gerak translasi, sehingga berlaku hukum Newton 2 translasi. Rumusnya, sigma F1 sama dengan massa benda 1 dikali percepatan. Sigma F1 tegangan tali 1 kurang W1 sama dengan massa benda 1 dikali percepatan. Tegangan tali 1 dikali W sama dengan massa benda 1 kali gravitasi sama dengan massa benda 1 kali A. Tegangan tali 1 sama dengan massa benda 1 kali percepatan ditambah massa benda 1 dikali gravitasi. Ini adalah persamaan kedua. Kemudian kita lihat lagi benda 2 yang mengalami gerak translasi sehingga berlaku hukum Newton 2 translasi. Rumusnya, sigma F2 sama dengan massa benda 2 dikali percepatan. Sigma F2 yaitu min tegangan tali 2 ditambah W2 sama dengan massa benda 2 dikali percepatan. Min tegangan tali 2 ditambah W2. Massa benda 2 kali gravitasi sama dengan massa benda 2 kali percepatan. Tegangan tali 2 sama dengan massa benda 2 kali gravitasi dikurangi massa benda 2 kali percepatan. Ini adalah persamaan yang ketiga. Di bawah ini ada A menentukan percepatan linear yang dialami kedua benda. Ini adalah penjelasan dari soal nomor 1 bagian A. Kita lihat, A menentukan percepatan linear yang dialami kedua benda. Substitusi persamaan 2 dan 3 ke persamaan 1. Jadi, sebelum itu kita harus substitusi terlebih dahulu persamaan 2 dan 3 ke persamaan 1. Sehingga diperoleh tegangan tali 2 dikurangi tegangan tali 1 sama dengan 2/5 massa kali percepatan. Massa benda 2 dikali gravitasi dikurangi massa benda 2 dikali percepatan dikali massa benda 1 dikali percepatan ditambah massa benda 1 kali gravitasi sama dengan 1/2 massa kali percepatan. Kemudian, massa benda 2 dikali gravitasi dikurangi massa benda 2 dikali percepatan dikurangi massa benda 1 dikali dengan percepatan. Lalu dikurangi dengan massa benda 1 dikali gravitasi sama dengan 1/2 massa kali percepatan. Massa benda 2 dikali gravitasi dikurangi massa benda 1 dikali gravitasi sama dengan 1/2 massa kali percepatan. Ditambah massa benda 2 dikali percepatan ditambah massa benda 1 dikali percepatan. Maka benda 2 dikurangi benda 1 dikali gravitasi sama dengan 1/2 massa ditambah massa benda 2 ditambah massa benda 1 dikali dengan percepatan. Sehingga kita mendapatkan rumus percepatan, yaitu percepatan sama dengan
massa benda 2 dikurangi massa benda 1 dikali gravitasi dibagi 1/2 massa ditambah massa benda 2 ditambah dengan massa benda 1. Dengan memasukkan nilai-nilai dari setiap variabel yang diperoleh tadi, sehingga mendapatkan hasil percepatan sama dengan 4 kurang 2 kali 10 per 1/2 kali 4 tambah 4 tambah 2. Sehingga percepatan sama dengan 20/8. Sehingga diperoleh A sama dengan 5/2 meter per sekon kuadrat. Mengapa hasilnya adalah 5/2 meter per sekon kuadrat? Karena 5/2 ini kita dapat dari 20/8. 20/8 ini kita perkecilkan, yaitu 20 dibagi dengan 4, yaitu hasilnya 5. Begitu juga dengan 8. 8 kita bagi dengan 4, yaitu hasilnya 2. Jadi 20/8 diperoleh sama dengan 5/2 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan linear yang dialami kedua benda tersebut adalah 5/2 meter per sekon kuadrat. Kemudian kita lihat lagi bagian B, menentukan T1. Pertama kita lihat benda 1. Benda 1, ya ini ya. Ini adalah persamaan yang diperoleh dari persamaan 2. Sehingga dapat ditulis di situ tegangan tali 1 sama dengan massa benda 1 dikali percepatan ditambah massa benda 1 dikali gravitasi. Tegangan tali 1 sama dengan 2 dikali 5/2 ditambah 2 kali dengan 10. Tegangan tali satunya sama dengan 5 ditambah dengan 20. 5 ini kita dapat dari hasil di atas, dari 2 dikali 5/2. Karena 2 kali 5 itu 10. Terus 10 kita bagi lagi dengan 2, yaitu hasilnya 5. Makanya di bawah tegangan satunya dia itu kita isi 5. Terus yang 20 ini hasilnya ini kita dapat hasilnya ini dari atas juga nih, dari yang 2 dikali dengan 10. Karena 2 kali 10 kan 20. Jadi kita isi di bawah di tegangan 1 juga tuh jadi 20. Jadi tegangan satunya dia itu sama dengan 5 ditambah dengan 20. Sehingga tegangan talinya adalah 25 Newton, sama dengan 25 Newton. Jadi besar tegangan tali yang menahan benda 1 atau T1 adalah 25 Newton. Kemudian bagian C, menentukan tegangan tali 2. Kita perhatikan lagi di benda 2 yang diperoleh persamaan 3. Ini adalah benda 2. Dan ini adalah persamaan yang ketiga. Kita kembali. Tegangan tali 2 sama dengan massa benda 2 dikali gravitasi dikurangi dengan massa benda 2 dikali dengan percepatan. Tegangan tali 2 sama dengan 4 kali 10 dikurangi dengan 4 kali 5/2. Tegangan tali 2 sama dengan 40. 40 kurang 10. Jadi 40 ini kita dapat hasilnya dia nih kita dapat dari atas nih, yang 4 kali 10. 4 kali 10 kan 40, makanya kita isi hasilnya dia tuh di bawah. Begitu juga sebaliknya dengan 10. 10 ini kita dapat dari
dari 4 kali 5 per 2, karena 4 kali 5, 20. Setelah itu 20 kita bagi lagi dengan 2, jadi hasilnya 10. Jadi tegangan tali 2 adalah sama dengan 30 Newton. Jadi besar tegangan tali yang menahan benda 2 atau T2 adalah 30 Newton.